PSIS Semarang Ali Sesai dicoret, dipastikan tak masuk dalam daftar susunan pemain versus Bayangkara FC. Fix. PSIS Semarang Ali Sesai dicoret, dipastikan tak masuk dalam daftar susunan pemain versus Bayangkara FC. Ali Sesai, bek PSIS Semarang sejak awal musim di kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 ini memang sudah banyak yang meragukan, terutama di kalangan supporter setia Laskar Mahesa Jenar. Penampilan Ali Sesai di PSIS Semarang sangat diragukan, terlebih sudah melewati 10 laga di musim ini. Sebagai pengganti Walis Costa, Ali Sesai dinilai penggemar tak mampu tampil tangguh untuk menjaga pertahanan PSIS Semarang sehingga gawang dari Laskar Mahesa Jenar ini kerap dibobol lawan. Tercatat, PSIS Semarang dalam kompetisi musim ini telah kebobolan 13 gol dengan hanya mencetak 11 gol. Tagar out untuk Ali Sesai pun sejak awal musim hingga saat ini kian ramai diutarakan supporter PSIS Semarang. Bahkan supporter sudah menyampaikan hal tersebut kepada CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi dalam acara sarasehan yang digelar beberapa hari yang lalu. Yoyok Sukawi pun telah memberikan tanggapan bahwa pihaknya telah mencari pengganti untuk Ali Sesai. Namun status pemain asal Sierra Leone ini masih sebagai pemain PSIS Semarang karena terikat kontrak 2 tahun. Kalau Ali Sesai berat memang, udah tidak tertolong, memang dia harus kita ganti dan kita lagi cari penggantinya, katanya. Ali Sesai kontrak sama kita 2 tahun, pemain bola itu kalau kontrak 2 tahun dipecat tengah jalan itu gak bisa, jelasnya. Sehingga pilihannya, Ali Sesai hanya dikeluarkan dari daftar pemain tapi statusnya masih bagian dari PSIS Semarang serta masih berhak mendapatkan haknya, salah satunya berupa gaji. Memang pemain bola gitu gak bisa dipecat, kalau dipecat, gak dibayar, PSIS yang dihukum FIFA jadi Ali Sesai kalau dicoret dia akan keluar, dia statusnya gantung, jelasnya lagi. Nama Ali Sesai pun pada laga pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 menghadapi Bayangkara FC, Minggu 2 Oktober 2022 mendatang dipastikan tidak akan terdaftar. Mungkinkah PSIS Semarang telah menemukan pengganti dari Ali Sesai? Nama Ali Sesai dipastikan tidak akan masuk dalam daftar susunan pemain saat PSIS Semarang versus Bayangkara FC lantaran, ex-Persebaya ini telah mengantongi 4 kartu kuning. Berdasarkan regulasi Liga 1 yang mengatur soal hukuman kartu kuning dan merah ada di pasal 57. Dalam poin 4 pasal itu disebutkan, seorang pemain yang mendapat 4 kartu kuning di 4 laga berbeda, tidak diperkenankan untuk main pada pertandingan berikutnya. Sehingga itu artinya, Ali Sesai dalam laga kontra Bayangkara FC hanya tunduk kepada aturan yakni sanksi larangan bermain dalam 1 laga. Sedangkan keputusan untuk mencari pengganti nampaknya baru akan direalisasikan pada bursa transfer putaran kedua November 2022 mendatang.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Surprise PSIS Semarang, angkat Ian Andrew Gilan sebagai pelatih kepala sementara, warganet, kena prank lagi. Surprise PSIS Semarang, angkat Ian Andrew Gilan sebagai pelatih kepala sementara Arungi BRI Liga 1. Teka-teki siapa pelatih PSIS akhirnya terjawab. Manajemen akhirnya memutuskan Ian Andrew Gilan sebagai pelatih kepala sementara, Senin 26 September. Keputusan itu diumumkan melalui akun Instagram resmi PSIS. PSIS Semarang daftarkan Ian Andrew Gilan sebagai pelatih kepala sementara. Welcome back Coach Ian Andrew Gilan, tulis PSIS dikutip Senin. Keputusan PSIS itu menuai pro kontra di media sosial oleh pendukungnya. Sebagian banyak yang menyayangkan sikap PSIS yang menunjuk Ian. Keno prank maneh karo yes, WKWKW bener emang ekspektasi ojo dhuwur-dhuwur, tulis warganet dengan nama akun Lucky. Tiwas ngenteni, tulis yang lainnya. Komedi FC, bunyi komentar warganet lainnya. Sebelumnya sejumlah nama dikaitkan dengan PSIS Semarang seperti Robert Alberts dan Vincenzo Alberto Anise. PSIS Semarang mendaftarkan Direktur Teknik, Ian Andrew Gilan sebagai pelatih kepala kepada operator liga sembari menunggu kehadiran pelatih kepala baru yang bersifat definitif. Sesuai regulasi, PSIS harus mendaftarkan pelatih kepala hari ini 26 September. Oleh karena itu, kami untuk sementara mendaftarkan Coach Ian yang telah memiliki lisensi AFC Pro. Kami pinjam lisensi beliau, ujar General Manager PSIS, Wahyu E. Liluk Winarto, Senin 26 September di Semarang. Coach Ian mengisi posisi pelatih kepala sambil kita tunggu pelatih baru definitif yang rencananya datang di bulan Oktober, imbuhnya. Mengenai posisi Ian Andrew, Liluk juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan tetap akan kembali menangani PSIS Development setelah pelatih kepala definitif datang. Setelah pelatih kepala baru definitif datang, Coach Ian akan kembali ke PSIS Development untuk kembali melakukan pembinaan usia muda, pungkas Liluk. Manajemen PSIS Semarang mendaftarkan Direktur Teknik, Ian Andrew Gilan sebagai pelatih kepala di sistem pendaftaran PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, selaku operator liga. Pelatih berlisensi AFC Pro ini didaftarkan sementara sambil menunggu kehadiran pelatih kepala baru yang bersifat definitif. Sesuai regulasi, PSIS harus mendaftarkan pelatih kepala hari ini 26 September. Oleh karena itu, kami untuk sementara mendaftarkan Coach Ian yang telah memiliki lisensi AFC Pro. Kami pinjam lisensi beliau, ujar General Manager PSIS, Wahyu E. Liluk Winarto, Senin 26 September di Semarang. Coach Ian mengisi posisi pelatih kepala sambil kita tunggu pelatih baru definitif yang rencananya datang di bulan Oktober, imbuhnya. Mengenai posisi Ian Andrew, Liluk juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan tetap akan kembali menangani PSIS Development setelah pelatih kepala definitif datang. Setelah pelatih kepala baru definitif datang, Coach Ian akan kembali ke PSIS Development untuk kembali melakukan pembinaan usia muda, pungkas Liluk.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. PSIS Semarang kandas, Milomir Seslia beri beralih. Borneo FC ikat juara Kalik, rumor Liga 1. Rumor PSIS Semarang sedang serius berburu ex-pelatih Borneo FC, Milomir Seslia kian santer dikabarkan. Bahkan, kabar yang beredar Milomir Seslia sengaja berhenti dari Borneo FC karena telah membangun komunikasi serius dengan PSIS Semarang. Perburuan pelatih PSIS Semarang kabarnya telah mengerucut pada dua inisial yaitu B dan M. Pelatih berinisial B diprediksi mengarah pada Bojan Hodak. Sementara inisial M yang juga menjadi kandidat kuat pelatih PSIS Semarang mengarah ke Milomir Seslia. PSIS Semarang dikabarkan bakal mengumumkan pelatih barunya hari ini, Senin 26 September 2022, mengingat Laskar Mahesa Jenar telah bermain di Liga 1 tanpa pelatih definitif lebih dari 30 hari. Jika PSIS Semarang tak juga mengumumkan pelatih barunya maka, kemungkinan bakal mendapat sanksi dari PSSI. Fenomena pelatih asing terdepak di Liga 1 2022-2023 memang cukup mencolok, Milomir Seslia menjadi pelatih asing ketujuh yang mengakhiri kerjasama. Sejak diumumkan Borneo FC, Milomir Seslia langsung dikaitkan dengan PSIS Semarang yang hingga saat ini belum mengumumkan pelatih barunya. Performa Milomir Seslia di Borneo FC terbilang baik. Dari 10 laga di Liga 1 2022-2023, dia berhasil mencetak 6 kemenangan, 2 draw, 2 kali kalah. Namun, alih-alih menunggu pengumuman PSIS Semarang, Milomir Seslia baru saja mengunggah memorinya pada tahun 2019. Ketika itu, Milomir Seslia menjadi pelatih Arema FC dan dia terpilih sebagai pelatih terbaik pada pekan ke-20 musim 2019. Unggahan Milomir Seslia ini bisa saja menjadi sinyal bagi Arema FC, mengingat pelatih baru Singo Edan, Javier Rocha memiliki perjanjian dengan manajemen apabila kalah 3 kali berturut-turut maka, siap didepak. Javier Rocha telah melakoni 2 laga bersama Arema FC, di mana melawan Persib Bandung kalah 2-1 dan menang dari Persik Kediri 1-0. Apakah PSIS Semarang akan mengumumkan Milomir Seslia malam ini? Kita tunggu saja. Sementara itu, Borneo FC nampaknya tak ingin baper terlalu lama setelah resmi melepas Milomir Seslia. Borneo FC kabarnya telah menjalin komunikasi dengan pelatih jebolan juara Kalik, Andre Gaspar. Pelatih yang kabarnya menjadi buruan Borneo FC itu membawa Daegu FC mendapatkan trofi Kalik pada musim 2018. Pelatih asal Brasil Andre Gaspar dikabarkan menjadi calon kandidat pelatih Borneo FC, tulis akun Gosbal. Tagar kosongkan Stadion Segiri. Pasca Borneo FC memutuskan kontrak kerjasama dengan Milomir Seslia, supporter Pesut Etam kabarnya tak terima. Bahkan, supporter Borneo FC saat ini sedang mengusung tagar kosongkan Stadion Segiri yang menjadi markas Pesut Etam. Supporter Borneo FC menilai keputusan memutuskan kerjasama dengan Milomir Seslia bukanlah hal yang tepat. Supporter menilai setiap tim termasuk Borneo FC membutuhkan proses. Apalagi Milomir Seslia telah mempersembahkan runner-up Piala Presiden 2022 dan saat ini Pesut Etam masih berada di jalur juara Liga 1 yaitu bertengger di posisi kelima klasemen sementara. Jangankan kalian, fansnya sendiri pun bingung sampai boykot stadion, tulis akun Gosbal menanggapi didepaknya Milomir Seslia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jelang pelatih baru PSIS Semarang, Ahmad Resal evaluasi Taisei Marukawa dan kawan-kawan, bukan hanya fisik. Jelang pelatih baru PSIS Semarang, Ahmad Resal evaluasi Taisei Marukawa dan kawan-kawan, bukan hanya fisik. Waktu jeda FIFA Matchday yang cukup panjang dimanfaatkan semua klub untuk evaluasi tim dalam mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Tak terkecuali PSIS Semarang, klub kebanggaan Panser Biru dan Snacks ini diketahui melakukan sejumlah evaluasi dalam memaksimalkan jeda libur. Seperti diketahui, tim yang berjuluk Laskar Mahesa Jenar ini kerap mendapat sejumlah tuntutan dari supporter lantaran dinilai belum tampil memuaskan. PSIS Semarang saat ini menghuni papan tengah klasemen sementara dengan 11 poin. Kritik demi kritik banyak disampaikan melalui laman media sosial PSIS Semarang. Salah satunya adalah soal fisik pemain. Caretaker PSIS Semarang Ahmad Resal pun membeberkan evaluasi apa saja yang dilakukan di jeda FIFA Matchday ini. Kita punya waktu persiapan di mana pekan pertama kita maksimalkan untuk fokuskan ke fisik, lalu di pekan kedua masuk dalam persiapan taktik menghadapi pekan ke-11 di mana kita akan menghadapi Bayangkara FC, ujarnya, dikutip dari ligaindonesiabaru.com, 26 September 2022. Nampaknya bukan hanya fisik pemain yang menjadi fokus Resal, sektor pertahanan juga mendapat polesan. Selama ini yang membuat PSIS Semarang mudah kebobolan menurutnya adalah transisi dari menyerang ke bertahan juga sebaliknya. Ahmad Resal mengatakan jika Taisei Marukawa dan kawan-kawan masih seringkali keteteran saat mengantisipasi serangan balik dari tim lawan, tak seperti halnya saat sedang menyerang. Tim sudah cukup enak dalam aktivitas menyerang. Namun anak-anak sering terlambat saat sedang transisi ke pertahanan, katanya. Sehingga yang menjadi fokusnya adalah bagaimana tim bisa menyerang dan bertahan dengan cepat. Persiapan untuk mematangkan taktik pun terbilang cukup panjang. Laskar Mahesa Jenar bakal menjamu Bayangkara FC di pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 pada Kamis, 29 September 2022 di Stadion Jatidiri, Semarang. Saat ini Laskar Mahesa Jenar dikabarkan bakal segera mengumumkan pelatih kepala pengganti Sergio Alexander. Sebelumnya, PSIS Semarang diwajibkan untuk mendaftarkan sosok pelatih kepala baru pada 26 September 2022. Beberapa nama baru yang sebelumnya telah dikaitkan dengan PSIS yakni Bojan Hodak Luka dan Milomir Seslia. Jelang pelatih baru PSIS Semarang, Ahmad Resal evaluasi Taisei Marukawa dan kawan-kawan, bukan hanya fisik. Jelang pelatih baru PSIS Semarang, Ahmad Resal evaluasi Taisei Marukawa dan kawan-kawan, bukan hanya fisik. Waktu jeda FIFA Matchday yang cukup panjang dimanfaatkan semua klub untuk evaluasi tim dalam mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Tak terkecuali PSIS Semarang, klub kebanggaan Panser Biru dan Snacks ini diketahui melakukan sejumlah evaluasi dalam memaksimalkan jeda libur. Seperti diketahui, tim yang berjuluk Laskar Mahesa Jenar ini kerap mendapat sejumlah tuntutan dari supporter lantaran dinilai belum tampil memuaskan. PSIS Semarang saat ini menghuni papan tengah klasemen sementara dengan 11 poin. Kritik demi kritik banyak disampaikan melalui laman media sosial PSIS Semarang. Salah satunya adalah soal fisik pemain. Caretaker PSIS Semarang Ahmad Resal pun membeberkan evaluasi apa saja yang dilakukan di jeda FIFA Matchday ini. Kita punya waktu persiapan di mana pekan pertama kita maksimalkan untuk fokuskan ke fisik, lalu di pekan kedua masuk dalam persiapan taktik menghadapi pekan ke-11 di mana kita akan menghadapi Bayangkara FC, ujarnya, dikutip dari ligaindonesiabaru.com, 26 September 2022. Nampaknya bukan hanya fisik pemain yang menjadi fokus Resal, sektor pertahanan juga mendapat polesan. Selama ini yang membuat PSIS Semarang mudah kebobolan menurutnya adalah transisi dari menyerang ke bertahan juga sebaliknya. Ahmad Resal mengatakan jika Taisei Marukawa dan kawan-kawan masih seringkali keteteran saat mengantisipasi serangan balik dari tim lawan, tak seperti halnya saat sedang menyerang.
Tim sudah cukup enak dalam aktivitas menyerang. Namun anak-anak sering terlambat saat sedang transisi ke pertahanan, katanya. Sehingga yang menjadi fokusnya adalah bagaimana tim bisa menyerang dan bertahan dengan cepat. Persiapan untuk mematangkan taktik pun terbilang cukup panjang. Laskar Mahesa Jenar bakal menjamu Bayangkara FC di pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 pada Kamis, 29 September 2022 di Stadion Jatidiri, Semarang. Saat ini Laskar Mahesa Jenar dikabarkan bakal segera mengumumkan pelatih kepala pengganti Sergio Alexander. Sebelumnya, PSIS Semarang diwajibkan untuk mendaftarkan sosok pelatih kepala baru pada 26 September 2022. Beberapa nama baru yang sebelumnya telah dikaitkan dengan PSIS yakni Bojan Hodak Luka dan Milomir Seslia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.